Oke, baik. Mari kita teruskan Bapak Ibu di pertemuan yang pertama di sesi yang kedua atau bagian yang kedua ini. Kalau tadi di depan kita membahas mengenai pengertian kebijakan publik dan bagaimana tahap-tahapannya, kita mulai fokus hari ini ke pengertian dan formulasi kebijakan publik, arti pentingnya dan apa saja hal-hal yang terkait mengenai formulasi kebijakan publik ini. Kita tahu tadi di depan bahwa kebijakan publik terdiri dari berbagai tahap atau beberapa langkah begitu. Yang pertama namanya agenda setting atau agenda kebijakan. Apakah suatu masalah itu layak untuk diberikan kebijakan atau tidak, begitu. Apakah kemudian urgent atau tidak dan sebagainya. Ini dibahas di bagian yang pertama agenda setting. Kemudian bagian kedua adalah formulasi kebijakan. Jadi bagaimana proses perumusan atau membentuk suatu kebijakan dan akhirnya ketika kebijakan itu terbentuk atau muncul, maka ini difokuskan dalam konteks adopsi begitu. Memunculkan makanannya begitu kalau tadi di proses memasak gitu ya. Dan setelah diadopsi berupa aturan, berupa undang-undang, berupa keputusan, maka kemudian diimplementasikan, dilaksanakan, diterapkan. Setelah itu kemudian dilihat dan dimonitoring dan juga dievaluasi. Bagaimana proses ini, apakah gagal ataukah berhasil, kemudian nanti ada langkah-langkah selanjutnya, perlu ada perubahan atau tidak, dan seterusnya. Jadi ada beberapa tahap dan di mata kuliah ini kita akan fokus membahas mengenai bagaimana proses memasak satu kebijakan, bagaimana proses formulasi atau merumuskan kebijakan itu sendiri. Ya, tentu kita awali dari pengertiannya. Jadi secara umum Winarno menyatakan bahwa formulasi kebijakan publik adalah suatu proses ketika ada masalah yang masuk menjadi agenda kebijakan. Ini melalui agenda setting tadi. Kemudian proses itu berupa pembahasan oleh para aktor pembuat kebijakan. Mereka yang terlibat dan berhak berwenang untuk membuat suatu kebijakan atau aturan atau undang-undang itu tadi. Secara umum juga disampaikan bahwa di tahap ini mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah gitu ya, mengenali masalah, apakah masalah itu benar ada atau tidak, apakah masalah itu benar kemudian jadi masalah atau tidak begitu ya, apakah masalah itu perlu dicarikan solusinya kapan dan seterusnya, dibahas lebih lanjut lebih detail. Kemudian setelah dipastikan bahwa ini layak dan harus dicarikan solusinya, harus dibuatkan kebijakannya, maka ini kemudian mengembangkan alternatif kebijakan, pilihan-pilihan apa, solusi-solusi apa yang memungkinkan. Kemudian proses ini terus dilakukan, membangun dukungan satu sama lain, melakukan negosiasi, karena biasanya tiap orang punya pendapat yang berbeda, sampai akhirnya menjadi suatu kebijakan yang dipilih. Jadi ibarat makanan tadi di depan saya sampaikan bahwa formulasi kebijakan, perumusan kebijakan ini adalah tahap memasaknya. Apakah benda yang dimasak atau barang yang dimasak itu harus dikenali lebih dahulu. Kemudian dipilih cara memasaknya bagaimana. Digoreng, direbus, ataukah dikukus, ataukah dibakar. Kemudian bumbu-bumbunya bagaimana. Sampai kemudian pada suatu hasil berupa kebijakan. Begitu. Jadi mengapa ini dianggap penting, mengapa formulasi kebijakan penting? Ya, sangat penting sekali karena ini menjadi fondamen atau dasar atau langkah awal dalam membuat kebijakan. Tentu orang ketika melakukan suatu memutuskan itu tentu melalui pertimbangan-pertimbangan tersendiri begitu ya. Di aturan atau peraturan atau undang-undang itu dibuat tentu tidak serta-merta tapi melalui proses. Nah, proses itu yang kemudian dibahas atau disebut dengan formulasi kebijakan. Dan ini tentu formulasi ini penting karena menentukan kebijakan tersebut akan disusun akan seperti apa. Kalau tadi diibaratkan makanan tadi ya akan seperti apa nanti makanannya, maka akan ditentukan oleh prosesnya memasaknya. Ini juga memberikan informasi lebih detail mengenai masalah itu, memberikan hal-hal yang detail mengenai alternatif solusinya dan bagaimana strategi mencapai atau kemudian agar tujuannya tercapai.
Ya, ada beberapa tahap dalam konteks perumusan masalah. Ini William Dunn menyatakan ada pencarian masalah gitu ya. Kalau tadi masalah dianggap oh ini penting, ini harus dibahas, maka ini dipastikan benar atau tidak. Ini masalah atau tidak. Kalau tadi misalnya salah satu contoh eh, permasalahan tentang kekurangan BBM misalnya, bahan bakar misalnya. Apakah ini benar-benar masalah atau tidak? Dilihat dulu di stoknya di SPBU. Kemudian ini masalah privat atau masalah publik misalnya. Kalau yang kekurangan itu satu dua orang warga dengan yang kekurangan BBM itu adalah seluruh warga tentu akan berbeda. Tentu kalau yang kekurangan BBM ini hanya pihak-pihak tertentu ataukah yang kemudian secara umum masalahnya ini menjadi masalah nasional begitu. Pasokan BBM ini hanya satu SPBU saja atau kemudian ternyata dari Pertamina tidak memasok selama 1 minggu karena ada permasalahan yang teknis misalnya. Ini dianalisa begitu detail, kemudian didefinisikan masalah itu. Kemudian dikenali, dispesifikasi masalah tersebut, dilihat dari berbagai sisi, kemudian dikenali tadi disampaikan ya, didefinisikan apakah ini jadi masalah, kemudian dikhususkan begitu. Dan yang jelas ini adalah proses untuk mengenal masalah itu. Ya, yang terakhir di bagian ini kita akan melihat bagaimana contoh begitu menganalisis atau menganalisa suatu masalah dengan metode dari ROCP ini yang dikembangkan oleh Robert dan teman-teman. Apa saja kemungkinan masalah itu muncul gitu ya. Apa saja yang mendasari kenapa harus ada masalah yang timbul. Yang pertama tadi ada rule, kata R di situ ROCP itu artinya peraturan. Ada masalah bisa jadi karena peraturan tidak ditegakkan. Bisa jadi karena peraturan yang ada sebelumnya ini rancu atau ambigu misalnya. Kemudian yang kedua, munculnya masalah bisa jadi karena ada opportunity, ada kesempatan. Tentu sering kita dengar bahwa kejahatan itu kadang-kadang bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan itu tadi, ada peluang begitu. Peluang untuk melakukan korupsi misalnya, peluang untuk melakukan penimbunan misalnya, peluang untuk membuang sampah sembarangan misalnya. Jadi ada opportunity tadi. Yang ketiga adalah masalah muncul bisa jadi karena kemampuan seseorangnya berbeda. Ada masalah muncul terkait dengan capacity. Seseorang itu tidak mampu atau pihak-pihak itu tidak mampu mengatasi masalah yang ada di dirinya sehingga menimbulkan masalah di tempat lain. Misalnya tadi kalau sempat di beberapa saat yang lalu tadi soal sampah yang menggunung di pantai selatan ya karena kapasiti atau kemampuan mengurai dari sampah warga di sana kemungkinannya kurang begitu, tidak mampu. Jadi masalah. Bisa jadi masalah muncul karena faktor komunikasi, miskomunikasi, tidak adanya kejelasan atau ada pihak-pihak yang tidak memahami. Ada permasalahan komunikasi yang terkendala, yang macet begitu. Ada juga faktor kepentingan. Jadi tentu ini menjadi hal yang sangat umum ya, kepentingan antara satu pihak dan pihak lain bahkan sangat berbeda. Di bidang wisata misalnya, kalau di Dinas Pariwisata tentu kepentingannya adalah agar mencapai PAD yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, mencapai jumlah wisatawan yang sebanyak-banyaknya. Tapi berbeda dengan kepentingan dari Dinas Lingkungan Hidup misalnya, yang berkepentingan adalah menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari misalnya. Jadi ada tarik-menarik antara kepentingan satu dan kepentingan yang lain, dan itu memang hal yang wajar begitu. Dan ada proses yang kemudian bermasalah, proses yang dilakukan itu ternyata mengalami problem teknis misalnya. Kemudian yang terakhir adalah faktor ideologi. Ada nilai-nilai yang dianut itu berbeda. Ada keyakinan satu sama lain berbeda. Di warga masyarakat mereka meyakini bahwa kemudian ketika membuang sampah di sekitarnya ditimbun maka selama ini tidak jadi masalah. Tapi ternyata itu keyakinan itu bermasalah dengan pihak-pihak lain begitu yang kemudian mempermasalahkannya. Banyak sekali hal-hal yang teknis yang kecil-kecil yang berhubungan dengan
nilai atau keyakinan masyarakat setempat yang kemudian secara umum menjadi masalah yang cukup besar begitu ya. Ya, ini beberapa analisis masalah. Mari kita akhiri di sesi ini dengan diskusi. Kita tutup dengan diskusi dengan menjawab pertanyaan berikut. Ya, ini adalah salah satu foto yang memang benar-benar terjadi. Semoga tidak ada di tempat kita, tapi memang ada, bisa Anda cermati begitu. Ada pernyataan bahwa ini ditempel di keluarga miskin yang menerima PKH. Saya benar-benar keluarga miskin yang layak menerima PKH. Suatu pernyataan. Tapi yang menarik adalah di bawahnya ada tulisan, "Ya Allah, sejahterakanlah saudara kami yang miskin ini, tapi apabila mereka berpura-pura miskin maka azabmu amatlah pedih." Ya, menurut Anda kira-kira masalah apa yang terjadi? Kenapa kemudian ditempel stiker seperti ini di rumah mereka yang menerima PKH? Menurut Anda juga tadi sudah dibahas di depan terkait dengan resipi tadi, permasalahan itu muncul karena apa? Karena peraturannya, karena ada kesempatannya, karena kemampuannya, karena komunikasinya, karena kepentingannya, karena prosesnya, atau karena nilai atau keyakinan yang ada di sana. Dan yang terakhir, menurut Anda, apakah kebijakan ini adalah solusi yang terbaik? Kebijakan atau tindakan untuk menempelkan stiker ini di rumah-rumah penerima PKH adalah solusi terbaik dan menyelesaikan masalah. Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih.